Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Gerimis berkabut, dan pegunungan berkabut. Di depan gunung hujan berkabut, puluhan tokoh besar yang dipimpin oleh kepala sekolah Mosuhou berkumpul dalam barisan yang kuat. Namun, ketika mereka melihat Sui berdiri di atas perahu kecil di kejauhan, ekspresi orang-orang besar ini sangat serius. Rekan Taoisu ada di sini untuk menyambutmu, tapi aku masih menantikan Haihan. Mosuhou menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Di mana orang-orang? Nada bicara Sui datar, dia tidak repot-repot berbasa basi sama sekali, dan langsung ke intinya. Sikap ini tidak diragukan lagi terlalu kuat. Bagaimanapun, ini adalah situs kuil Tianlan, dan melihat ke seluruh laut tanpa batas, saya khawatir tidak akan ada orang kedua yang berani datang untuk membalas dendam seperti Sui. Mosuhou berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, rekan Taoisu, dewa iblis itu aman dan sehat. Dia mengeluarkan botol batu giok dari jubah lengannya, jiwanya tersegel di dalamnya. Jika rekan Taoisu bersedia untuk membersihkan masa lalu, saya berjanji, saya akan segera menyerahkan botol giok ini kepada rekan Daois. Sui berkata dengan ringan, saya di sini untuk menanyakan tentang kejahatan, bukan untuk bernegosiasi dengan Anda. Memvonis. Hati semua tokoh besar di kuil Tianlan bergetar, dan semuanya berubah warna. Mosuhou menghela nafas, dan berkata saya akan menjelaskan, insiden di asosiasi Taois Kixia telah menyinggung rekan Daois, tapi kami bersedia menebusnya. Rekan Daois, apapun kondisinya, selama kita bisa setuju, kami pasti akan setuju. Semua orang terdiam sejenak, merasa sangat tidak nyaman siapa yang tidak dapat melihat bahwa Mosuhou, kepala sekolah, telah memutuskan untuk menyerah pada Sui yang datang ke Xingxi untuk menanyainya. Sui menyesap anggur dan berkata, apakah kamu sudah melihat semua pesanku? Mosuhou mengangguk. Apakah ada orang lain yang tahu? Mosuhou menggelengkan kepalanya. Sui berkata, kalau begitu manfaatkan saat ini dan katakan yang sebenarnya. Mosuhou ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata rekan Taoisu berkata dalam surat bahwa jika sesuatu terjadi pada dewa iblis itu, faksi kita akan dibantai, dan tidak ada ayam atau anjing yang tertinggal. Semua orang terkejut. Ancaman seperti itu tidak diragukan lagi terlalu mengganggu. Apalagi ancaman seperti itu masih datang dari Sui, siapa yang berani mengabaikannya? Oke, sekarang berikan padaku, dan aku tidak akan membunuh mereka semua. Sui mengulurkan tangan kanannya. Ekspresi Mosuhou mendung dan tidak pasti. Apa artinya tidak membunuh mereka semua? Tidak diragukan lagi, bahkan jika para sandera diserahkan, Sui akan melakukannya, dan tidak akan mengampuni mereka dengan mudah di kuil Tianlan. Menyadari hal ini, beberapa orang tidak dapat menahan diri, guru, apalagi yang perlu dibicarakan, ambil saja kesempatan ini dan bunuh dia. Ini adalah pria parubaya dengan rahang menelan dan janggut harimau, dengan kulit gelap dan kekuatan yang menakjubkan, namanya Ma Feng, tetua kedua dari kuil Tianlan. Benar, dia sama sekali tidak berniat berbicara dengan kita hanya ingin berdamai. Yang lain berbicara satu demi satu, mengungkapkan kemarahan mereka. Ini adalah situs kuil Tianlan mereka. Sebagai salah satu raksasa teratas di laut tanpa batas, meskipun mereka sangat takut pada Sui, mereka bukanlah kesemak lunak yang dapat dimanipulasi sesuka hati. Saat ini, mereka telah diintimidasi oleh musuh, siapa yang tahan? Bagus sekali, kamu punya tulang punggung. Aku ingat kamu orang-orang yang berteriak-teriak, dan aku akan mengantarmu nanti. Kappa mencibir, siapapun yang berani memohon belas kasihan atau melarikan diri pada saat itu akan diasuh oleh seekor anjing. Dengan kata-kata itu, wajah orang-orang besar itu menjadi jelek. Tapi Sui sama sekali tidak memperhatikan ini. Dia menatap Mosuhou dengan tenang, jentikan jarimu, jika kamu tidak menyerahkanku, aku akan menepati janjiku. Jangan khawatir, wajahnya berubah, dan dia tiba-tiba merasakan tekanan yang mendesak. Banyak orang marah dan berteriak untuk memulai perang dengan Sui. Namun pada akhirnya, Mosuhou menahan diri, dan segera menyerahkan botol batu giok itu kepada Sui.
Dia tidak berbicara, tetapi perilaku ini cukup untuk membuktikan bahwa, sebagai kepala sekolah, dia memutuskan untuk berkompromi. Semua orang mengalami depresi, dan itu menjadi semakin tidak menyenangkan. Tapi tidak ada yang bisa berkata apa-apa, karena ini keputusan kepala sekolah. Sui mengambil botol batu giok itu dan membuka segelnya. Segera, roh monyet kecil itu keluar. Menguasai. Monyet kecil itu terkejut. Itu membuatmu merasa bersalah. Sui dengan hati-hati melihat jiwa monyet kecil itu, dan ketika dia melihat jiwa monyet kecil itu hancur dan meninggalkan banyak luka yang mengejutkan, semburan amarah melonjak dari hati Sui. Melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak masalah jika kamu mati. Monyet kecil itu menyeringai dan berkata, terlebih lagi, aku belum mati, Tuhan tidak perlu khawatir. Sui mengangguk dan berkata, selanjutnya, kamu hanya perlu menonton dari pinggir. Monyet kecil itu juga merasakan bahwa situasinya tidak tepat saat ini, menekan segala macam keraguan di dalam hatinya, dan diam-diam mundur ke satu sisi. Rekan Taois harus percaya kali ini, kuil Tianlan kita benar-benar ingin berdamai, kan? Di gerbang gunung, Mo Suhou berkata dengan suara yang dalam, rekan Taois, yakinlah, kami akan mengeluarkan harta untuk membantu Dewa Iblis itu membentuk kembali tubuh Taoisnya dan memulihkan jiwanya. Selain itu, kami juga akan memberinya kompensasi yang cukup. Gerimis itu seperti asap dan kabut. Suasananya membosankan dan menyedihkan. Semua mata tertuju pada Sui. Sui berkata dengan lembut, jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayarnya. Jika kamu dengan tulus menebus kesalahanmu, mengapa tidak menyerahkan hidupmu? Saat dia mengatakan itu, matanya yang dalam menyapu Mo Suhou dan tokoh penting lainnya, bagaimana? Satu kata dan satu kalimat, melayang di antara langit dan laut, juga menambah dinginnya hujan berkabut. Mo Suhou dan yang lainnya menjadi jelek, mata mereka penuh amarah. Aku sudah mundur ke titik seperti itu, apakah rekan Daoisu masih belum puas? Penatua kedua, Ma Feng, marah, mungkinkah kamu bersikeras untuk bertarung sampai mati bersama kami? Sui menggelengkan kepalanya, aku bilang aku tidak akan membunuh mereka semua, dan aku tidak akan mengingkari janjiku, tapi kalian semua harus mati. Saat dia berbicara, dia menepuk pundak Kappa dengan ringan, dan berkata lihat dengan jelas, bunuh orang-orang itu dulu, dan bunuh yang lain jika mereka berani ikut campur, mengerti? Kappa berkata jangan khawatir, tuanku, saya tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sui menyerahkan benih api era, pergilah. Kappa menyeringai dan berkata, jika Anda menyukainya, tuanku. Percakapan antara keduanya sama sekali tidak disembunyikan, dan semuanya didengar oleh tokoh-tokoh besar kuil Tianlan di kejauhan. Untuk sesaat, mereka semua marah, Sui ini terlalu sombong. Jika saya tahu sebelumnya, saya lebih suka membunuh Sandera daripada menyerahkannya. Tunggu sebentar, rekan Daoisu ingin mengatakan sesuatu. Mo Suhou ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Kappa muncul dalam sekejap, membunuhnya dengan kejam. Mundur, mundur dari sekte, cepatlah. Mo Suhou tidak peduli tentang hal-hal lain, berteriak keras, dan memimpin tembakan besar itu kembali ke gerbang gunung. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, kekuatan formasi terlarang atas dan bawah meraung di gunung hujan berkabut, dan ratusan juta pancaran dewa melonjak ke langit, menerangi 10 arah. Formasi Dewa 9 Langit Biru jatuh. Tetapi keberadaan tingkat Master Dewa yang menjebak dan membunuh adalah formasi penjaga gunung kuil Tianlan. Ledakan. Di kejauhan, Kappa tiba-tiba meninju, dan aliran sungai arus berlawanan keluar dari kehampaan, perkasa dan perkasa, meledakkan formasi besar yang melindungi gunung. Seluruh formasi tiba-tiba bergetar hebat, memicu api kehancuran yang menghancurkan bumi. Tampaknya ada banyak gerakan, tetapi pada akhirnya pukulan Kappa itu hancur. Mo Suhou dan yang lainnya yang melarikan diri ke gerbang gunung diam-diam menghela nafas lega. Sui, sudah terlambat bagimu untuk membawa seseorang pergi, jika tidak, tempat ini hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Jangan khawatir tentang minum dengan marah. Dia pikir dia cukup toleran, dan telah membuat kelonggaran berkali-kali, dan sikapnya tidak tulus.
Tapi siapa sangka Su Yi tidak akan tergerak sama sekali. Ledakan. Kappa bergerak lagi, membombardir formasi terlarang yang melindungi gunung dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, nyala api melonjak, kekuatan penghancur berkobar, dan tabrakan yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu, dan 30.000 mil wilayah laut mendidih dengan hebat, menciptakan pemandangan seperti bencana kiamat. Monyet kecil itu tercengang. Siapa anak itu yang bisa begitu kejam? Mo Suhou dan yang lainnya juga terkejut untuk sementara waktu, bahkan tanpa memikirkan mereka tahu bahwa anak itu adalah eksistensi menakutkan yang menunjukkan kekuatan besar dalam pertempuran di Pulau Qixia. Bahkan pembangkit tenaga listrik di 3 area terlarang ruang waktu dibunuh olehnya. Guru, jika ini terus berlanjut, formasi terlarang akan dihancurkan oleh orang itu. Seseorang mengeluarkan suara dengan cemas. Jangan khawatir, Tetua Agung dan Tetua Zongmen telah pergi untuk membuka alam rahasia Chong Kong Tong. Selama ditunda sampai saat itu, bahkan jika formasi terlarang untuk melindungi gunung dihancurkan, mereka akan tidak dapat melukai sehelai rambut pun dari kita. Mosu berkata dengan suara sedih, tapi sebelum itu, yang harus kita lakukan adalah menjaga tempat ini dan mengulur waktu agar sekte lainnya melarikan diri. Segera setelah aku mengatakan ini, tiba-tiba ada perubahan di dunia luar. Putaran cahaya, seperti bulan yang cerah, tiba-tiba melesat ke langit, dan segera melepaskan cahaya terang, ditaburi dengan kecemerlangan yang jernih dan menyegarkan seperti kepingan salju yang berterbangan. Untuk sesaat, laut yang mendidih dan bergolak di dekatnya jatuh ke dalam keheningan yang aneh, dan kehampaan itu seperti gambar yang membeku, dan bahkan tidak ada jejak angin. Dan Yianyu Sensan juga mengalami dampak yang mengerikan. Hal yang paling menonjol adalah barisan penjaga gunung yang beroperasi di pertandingan nasional mengalami penindasan dan pemenjaraan yang mengerikan, dan ada gelombang duka, samar-samar menunjukkan tanda-tanda stagnasi dan stagnasi. Adegan ini membuat punggung Mo Suhou gemetar karena terkejut, dan dia kehilangan suaranya dan berkata, "Dinghai Senzu. Bagaimana harta pengadilan iblis Linghu bisa jatuh ke tangan nama keluarga Su itu?" Dinghai Senzu. Hati semua orang tenggelam, ini adalah harta dari pengadilan setan pot roh, yang dapat memenjarakan wilayah laut 90.000 li dan membuat semuanya diam. Saat menghadapi musuh, biarkan musuh disembelih seperti anak domba yang dipenjara. Pergi. Tanpa ragu-ragu, Mo Suhou berteriak keras, mengorbankan segel dao ungu yang menggelegar, dan melemparkannya ke langit di Dinghai Senzu. Segel petir ungu. Harta karun faksi kota kuil Tianlan, kekuatannya tidak kalah dengan Dinghai Divine Orb. Tapi ketika harta ini naik ke langit, itu dibanting oleh Kappa dengan payungnya dan terbang keluar. Mo Suhou mengalami reaksi tiba-tiba, batuk darah dari bibirnya. Cepat, ayo bekerja sama untuk menghentikannya. Jangan khawatir tentang mengaum. Beraninya orang-orang besar itu lalai, mereka semua mengorbankan pembunuh besar mereka sendiri di dasar kotak. Tapi bagaimanapun, itu masih selangkah terlambat. Mengambil keuntungan dari Dinghai Senzu yang menekan kuartet, Kappa maju selangkah dan meninju dengan marah. Ledakan. Formasi terlarang yang melindungi gunung melonjak hebat, dan nyala api berkobar seperti air pasang. Tanda tinju yang jelas tenggelam, dan saat Kappa bergegas dan menendang ke arah depresi, kekuatan formasi terlarang di sana tiba-tiba hancur, membuka celah. Penghalang untuk melindungi gunung telah rusak. Wajah halus dan cantik Kappa menunjukkan senyum yang keras, dan dia membunuhnya dalam sekejap. Di kejauhan, Su Yi berada di perahu independen, menonton pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Hujan berkabut seperti sutra, masih dalam kehampaan. Di bawah langit, Dingxi God Orb bersinar terang, seperti mimpi. Monyet kecil yang berdiri di samping Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak kesurupan, hampir curiga bahwa dia sedang bermimpi. Kapan tuan dan bawahannya menjadi cukup kuat untuk mengguncang kekuatan raksasa teratas? Saat Kappa bergegas ke gerbang kuil Tianlan, tombak tajam yang dicat Fang Tian menghantam kepalanya. Cahaya dingin bersinar, dan nyala ilahi seperti air pasang. Kekuatan satu pukulan menghancurkan kehampaan, dan kekuatan itu menakutkan. Mata Kappa gelap dan dingin, tidak mengelak atau menghindar. Dentang. Tombak yang dicat Fang Tian itu menebas Kappa,
tetapi itu membuat suara menusuk seperti logam bertabrakan. Kappa tidak terluka. Tapi tombak besar itu memercikkan hujan ringan dan bergetar hebat. Memegang tombak di tangannya adalah seorang pria jangkung berjubah panjang. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas dan ingin menghindar. Tapi itu sudah terlambat satu langkah. Kappa menyeringai, bergegas maju dengan tiba-tiba, dan meninju. Ledakan. Tombak yang dicat Fang Tian terkoyak. Dalam percikan puing-puing, pria jangkung itu melesat ke belakang. Sosok itu masih di udara, dan tanpa sadar dia melihat ke bawah, dan ada lubang berdarah di dadanya, melewati punggungnya. Pria jangkung dan jangkung itu bingung, guru Dewa 5 penyempurnaan seperti dirinya bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan pun. Ketika ide ini muncul begitu saja di benaknya, tubuhnya meledak dengan keras. Darah menghujani. Linglung. Membunuh. Pada saat yang sama, keempat tokoh besar itu bergabung, mendesak kartu truf masing-masing, dan mengecam Kappa. Pedang Dao bersinar di langit, pisau ajaib bersinar, segel rahasia mengaum, dan Zange berdentang dan berdengung, memicu kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Kappa bahkan tidak melihatnya, tetapi melangkah maju. Deras. Sungai Niliu melonjak, perkasa dan perkasa, menghancurkan langit, dan juga menjatuhkan pedang, pisau ajaib, segel rahasia, dan Zange ke udara. Keempat pria besar itu ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Tapi di tengah jalan, tubuh mereka terkoyak satu persatu, meledak seperti petasan berdarah. Pada saat ini, Kappa meninju 4 kali dalam satu nafas, membunuh lawan tersebut. Kuat, mudah. Dia seperti harimau dalam kawanan domba, dengan aura yang kejam dan haus darah, mendorong melintasi lapangan. Pada saat ini, di dalam gerbang Misty Rain Divine Mountain, terjadi kekacauan dan kekacauan total. Ada jeritan satu demi satu, burung dan binatang buas melarikan diri dengan panik, dan semua murid kuil Tianlan yang tersebar di berbagai tempat lari ketakutan. Saat kekuatan destruktif dari pertempuran itu menyapu dan menyebar, puncak gunung Lingxiu runtuh dan menjadi reruntuhan, dan semua jenis bangunan kuno runtuh dan hancur. Kekosongan bergolak, langit dan bumi seperti kesedihan, dan adegan pergolakan seperti api penyucian dipentaskan. Kepala sekolah, Mo Suhou, dan orang-orang hebat itu menembak dengan seluruh kekuatan mereka. Semua jenis kekuatan terlarang meraung, melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi, membunuh Kappa. Tapi semua ini sia-sia. Kappa terlalu kuat, seperti menghancurkan formasi terlarang, menembus gunung dan sungai. Hanya dalam beberapa kedipan mata, lebih dari setengah tembakan besar di sekitar Mo Suhou telah terbunuh atau terluka. Hujan darah beterbangan, mewarnai langit menjadi merah. Jeritan melengking bergema tanpa henti. Ini seperti bencana sedang berlangsung. Meskipun Kappa mengingat nasihat Suyi, dia tidak melakukan apapun kepada orang lain. Tetapi di bawah kerusakan akibat pertempuran, sejumlah orang kuat yang tidak diketahui jumlahnya di kuil Tianlan meninggal. Kappa tidak peduli. Dia hanya ingin memenuhi perintah Suyi, jadi apalagi yang dia pedulikan. Membunuh. Dalam sekejap mata, Kappa menabrak tubuh lawan. Dan dia sudah membunuh Mo Suhou. Berhenti. Sebuah lolongan marah terdengar. Ledakan. Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih bergerak melintasi langit, mendesak segel hitam untuk memblokir serangan Kappa. Leluhur tua. Seseorang berteriak kegirangan. Sebelumnya, Kappa memasuki gerbang gunung, merajalela dan tak terkalahkan, membunuh orang-orang besar itu sudah ketakutan dan hampir roboh. Tapi sekarang, siapa yang tidak senang saat melihat leluhur mereka muncul? Orang yang datang tidak lain adalah 9 dewa suci kuil Tianlan, yang nama taonya adalah Yuan Shu, yang seperti puncak Dinghai di sekte tersebut. Menyerah sampai mati. Patriark Yuan Shu pasti sangat marah dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Segel Dao hitam yang dia aktifkan memicu kecemerlangan ilahi yang mengerikan, dan menarik semua kekuatan formasi terlarang di seluruh gunung hujan berkabut untuk membunuh Kappa bersama-sama. Kekuatan semacam ini cukup untuk menekan 9 dewa-dewa pemurnian pada level yang sama. Itu memang memblokir serangan Kappa. Tapi sebelum semua orang senang,
Kappa mendengus dingin dan mengayunkan payung Ji-Yun di tangannya. Ledakan. Langit dan bumi tampak terbelah, dan gunung serta sungai di dekatnya runtuh. Segel dao hitam leluhur Yuan Shu langsung diterbangkan oleh payung perampokan. Dan Kappa telah membunuh leluhur Yuan Shu. Orang tua, kamu tidak bisa. Mata dingin Kappa tampaknya menjadi gerbang menuju neraka, membuat seluruh tubuh Patriark Yuan Shu menjadi kaku. Saat berikutnya, saya melihat jari-jari Kappa yang sejajar seperti pisau, dan dia mengayunkannya ke udara. Engah. Kepala leluhur Yuan Shu terlempar ke udara. Mayatnya ada di tempat yang berbeda. Kepalanya roboh saat masih di udara, dan tubuh tanpa kepala itu juga jatuh ke tanah, terkoyak. Master Dewa 9 Perbaikan, baru saja mati. Adegan ini, seperti sedotan yang mematahkan punggung unta, benar-benar menghancurkan semangat juang Mo Suhou dan yang lainnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Kappa membuka payung perampokan dan bergerak maju sambil menahan bombardir dari berbagai kekuatan terlarang. Tidak baik. Tetua kedua bernama Ma Feng memiliki jiwa yang hebat, dan ketika dia menyadari bahwa Kappa datang ke arahnya, dia berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kamu adalah anjing tua yang menggonggong begitu banyak sekarang, mengapa kamu begitu ketakutan sekarang? Kappa mengangkat tangannya dan meraihnya. Ledakan. Tubuh Ma Feng terkoyak seperti kertas. Dia tertangkap dan langsung meledak. Tapi saat ini, hanya ada 3 orang penting di sekitar Mo Suhou, dan 20 orang lainnya semuanya telah meninggal. Lari, lari. Mata Mo Suhou memerah dan dia berteriak histeris. Di dalam gerbang gunung, terjadi kekacauan total, dan hasil dari pertempuran menyapu kemana-mana, dengan bekas luka di mana-mana dan darah di tanah. Tempat yang semula suci seperti tanah suci di luar dunia ini penuh dengan pemandangan darah yang mengalir seperti sungai. Semua ini membuat hati Mo Suhou hampir hancur. Kuil Tianlan telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan selalu menjadi raksasa teratas di lautan tanpa batas ini, tidak pernah ada bencana seperti hari ini. Saat ini, gerbang gunung telah runtuh, satu demi satu tokoh besar sedang sekarat, bahkan leluhur Yuan Shu rentan dan mati dengan kebencian, bagaimana Mo Suhou bisa menerimanya? Jika aku mengetahui ini sebelumnya, aku seharusnya tidak dengan mudah percaya pada 3 area terlarang ruang waktu dan bekerja sama dengan mereka. Mo Suhou sangat menyesal sampai ususnya hampir hijau. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Ledakan. Pria hebat lainnya meninggal. Mo Suhou menekan kesedihan dan ketakutan di dalam hatinya, dan melarikan diri menuju area terlarang di belakang sekte tersebut. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar alam rahasia Kongtong dibuka secepat mungkin, sehingga sekte lainnya dapat melarikan diri. Orang tua, kamu satu-satunya yang tersisa. Suara Kappa terdengar tiba-tiba. Mo Suhou merasa menggigil di punggungnya, dia tidak berani melihat ke belakang, dan lari dengan putus asa. Ledakan. Tiba-tiba, di atas area terlarang di gunung belakang, terjadi fluktuasi ruang waktu yang mengejutkan. Sebuah portal emas besar seperti pusaran muncul. Terbuka, alam rahasia Kongtong yang ditinggalkan oleh Patriark akhirnya muncul. Hati Mo Suhou yang awalnya suram dan putus asa tiba-tiba melahirkan secercah harapan. Selama Anda melarikan diri, itu cukup untuk bertahan hidup. Tapi pada saat ini, di bidang penglihatan Mo Suhou, sosok Kappa muncul di depannya. Ada ekspresi main-main di wajah kecil yang lembut dan imut itu, dan berkata sebelumnya aku sengaja tidak membunuhmu, aku hanya ingin kamu mati ketika kamu melihat harapan. Wajah Mo Suhou berubah drastis, pria ini sangat kejam. Begitu ide ini muncul di benaknya, Kappa bergerak dan mendorongnya melintasi langit. Ledakan. Mo Suhou ditampar sampai mati seperti lalat, dan tubuh serta jiwanya benar-benar menjadi debu. Pada saat itu, guru kepala kuil Tianlan juga terbunuh. Tapi bagi Kappa, sepertinya dia telah melakukan hal yang sepele. Dia mengangkat matanya dan melihat portal emas di bawah langit. Pada saat ini, banyak orang kuat dari kuil Tianlan melarikan diri dengan putus asa. Kappa segera membunuh masa lalu. Ledakan. Dia mengayunkan payung perampokan dan melemparkannya ke portal emas, mencoba menghancurkannya. Tapi dengan suara benturan yang memekakkan telinga,
payung itu terguncang, dan bahkan sosok Kappa pun terhuyung ke belakang. Jahat, apakah kamu berani masuk? Di dalam portal emas, seseorang meraung. Kenapa kamu tidak berani? Kappa mencibir dan hendak bertindak. Jangan pergi. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Suyi terdengar. Ketika Kappa menoleh, dia melihat Suyi muncul tidak jauh dari sana. Roh monyet kecil mengikutinya. Ayolah, kamu tidak terlalu kuat, kenapa kamu tidak berani masuk? Di dalam portal emas, terdengar teriakan dan kutukan. Kappa sangat marah, dan menyapu dengan pandangan membunuh, berkata, Tuan, mengapa saya tidak membunuh semua orang yang belum melarikan diri? Saat ini, memang banyak orang kuat dari kuil Tianlan yang belum sempat melarikan diri ke portal emas. Ketika mereka mendengar kata-kata Kappa, mereka sangat ketakutan hingga hati mereka tercabik-cabik, seperti jatuh ke dalam gua es. Tidak dibutuhkan. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, aku berjanji untuk tidak membunuh mereka semua, dan aku tidak repot-repot melakukan apapun pada orang-orang lemah itu. Dia melihat ke portal emas dan berkata, katakan pada patriarkmu nanti, selama dia memiliki keberanian, aku akan menunggu dia membalas dendam kapan saja. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke Kappa dan berkata, bersihkan rampasan dan pergi. Oke. Kappa setuju. Suyi pergi ke Gunung Hujan Berkabut sendirian. Sejujurnya, dia sedikit kecewa di dalam. Awalnya mengira jika bencana seperti itu terjadi, sebagai pendiri kuil Tianlan, iblis tua Tianlan akan berdiri. Tetapi pada akhirnya, semua ini tidak terjadi. Tidak diragukan lagi, benda tua ini, seperti lelaki tua Jin He, telah menghilang dari dunia sejak lama. Suyi bahkan berani percaya bahwa meskipun dia memiliki kesempatan untuk menginjak kuil Tianlan hari ini, iblis tua Tianlan tidak akan pernah muncul. Alasannya sangat sederhana, di antara 8 teman yang dibuat Yi Daoxuan pada tahun-tahun itu, iblis tua Tianlan adalah yang paling kejam dan paling toleran. Mungkin, seperti lelaki tua Jin He, dia berharap aku akan membalas dendam ketika aku kembali ke laut tanpa batas, jadi dia menyembunyikan jejakku terlebih dahulu. Suyi berpikir dalam hati, mungkin, orang-orang tua ini sedang menunggu datangnya zaman kegelapan mitologi. Sambil memikirkannya, dia datang keluar Gunung Hujan Berkabut. Monyet kecil, apakah kamu puas? Suyi berkata dengan lembut. Monyet kecil itu emosional, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, sejujurnya, saya sangat beruntung bisa bersatu kembali dengan Tuhan yang hidup, Tuhan perlakukan saya dengan baik. Suyi tertawa, ayo pulang nanti. Pulang ke rumah. Monyet kecil itu bingung. Ya, pulanglah. Adegan Pulau Qixia muncul di benak Suyi. Bunga persik mekar penuh dan matahari terbenam sangat cemerlang. Itu adalah rumahnya sebelumnya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.